Shalom. Selamat pagi Ignite People. Bersyukur sekali karena pada pagi hari ini kita bisa bersama beribadah melalui ibadah online Ignite bersama kami Sobat Muda GKI Blora. Salam kenal semuanya. Mari kita bersama memuliakan nama Tuhan bahwa hari ini adalah hari Minggu yang penuh dengan sukacita yang membawa keteduhan bagi setiap hati kita. Bersama kita memuji nama Tuhan dari KJ 21, hari Minggu, hari yang mulia. Seperti yang kita tahu bahwa gereja adalah sebuah komunitas yang kuat untuk kita bisa bertumbuh dan mengalami proses bersama di dalam Tuhan. Namun terkadang kita sendirilah yang tidak ingin diproses, dibentuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kita terlalu sibuk dengan masalah kehidupan yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi kita lupa bahwa bukan masalah yang menjadi fokus kita, namun fokus kita adalah Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Namun, apakah kita juga menyadari bahwa kita seringkali jauh daripada Tuhan? Mari saya mengajak untuk teman-teman semuanya untuk berdoa meminta pengampunan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami adalah manusia yang penuh dengan kesalahan, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu mengampuni hidup kami. Biarlah kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadikan Engkau sebagai pusat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, Tuhan senantiasa mengampuni setiap kesalahan kita. Oleh sebab itu, dengarkan berita anugerah dari Tuhan di dalam Matius 16 ayat 24-25 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya." Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita masing-masing dan bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari NKB 138, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Makin
serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh kerinduanku, makin bersama lembu dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup baru dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku, makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup baru dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku, makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup baru dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Baik, sekarang sebelum kita bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersama mengarahkan hati kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami Tuhan himpunkan dalam persekutuan yang begitu besar, dalam bakti yang begitu besar, dalam segala lintas ruang dan waktu yang Tuhan sediakan. Dan biarlah dalam kebersamaan kami di berbagai tempat pada saat ini, kami setia untuk mengarahkan hati kami kepada Kristus Sang Juru Selamat, Sang Guru yang hidup yang telah bersama-sama memberikan keselamatan kepada kami semua di dalam kuasa dan kasih karunia yang telah dinyatakannya. Maka biarlah saat ini ketika kami bersama dalam perenungan kami untuk membaca firman Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan juga yang memperlengkapi dengan hikmat Tuhan, sehingga kami boleh bersatu hati untuk boleh mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ya Allah, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Amin. Ignite People yang ada di manapun teman-teman berada semuanya, bacaan kita pada hari ini dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20.
Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Shalom Ignite People dimanapun rekan-rekan sahabat muda GKI berada. Hari ini kita membahas tentang sebuah bahan perenungan yang kedengarannya itu sudah tidak asing di telinga kita. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 yang sering kali juga kita kenal dengan semangat atau istilah amanat agung. Konon kabarnya amanat agung ini muncul atau istilah amanat agung ini muncul pada saat di tanah Eropa sana itu sedang gencar-gencarnya dilakukan penginjilan kepada dunia-dunia dalam tanda petik terbelakang. Dan bersamaan dengan itu juga dilakukan bentuk-bentuk kolonialisme. Jadi mungkin gitu ya, mungkin dari situasi yang seperti ini, dari amanat agung ini kemudian dimunculkan berangkat dari sejarah di mana di tanah Eropa sana juga sedang gencar-gencarnya melakukan penginjilan ke dunia-dunia yang terbelakang tadi gitu ya. Seringkali banyak orang mempersempit makna dari kata amanat agung ini menjadi amanat penginjilan. Atau bahkan ada yang lebih sempit lagi dengan mengatakan bahwa ini amanat pengkristenan. Yang kalau kita pahami secara sempit bahwa menjadi pengikut Kristus itu menjadi seorang Kristen selesai pada saat dia terima baptisan. Padahal kalau kita mau mencoba untuk mencermati di dalam teks masing-masing di sini, memang kesannya ada begitu banyak perintah yang Tuhan berikan. Kalau kita cermati satu persatu pada bagiannya gitu ya, di sana muncul ada setidaknya 4 kata perintah. Dikatakan pergilah, jadikanlah, baptislah, kemudian ajarlah mereka. Jadi akhiranlah gitu, kalau kita belajar di sekolah gitu ya, akhiranlah dalam konteks bahasa Indonesia memang memberi makna tentang sebuah instruksi gitu ya. Kerjakanlah berarti diminta untuk melakukan suatu kerja. Lakukanlah diminta untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kalau di sini dikatakan pergilah berarti diminta untuk pergi gitu ya. Perintah diminta untuk pergi. Ajarlah diminta untuk mengajar, baptislah diminta untuk membaptis, kemudian jadikanlah diminta untuk menjadikan sesuatu. Nah, persoalannya adalah kalau dicermati dalam setiap teks dalam bahasa aslinya, kalau teman-teman tertarik untuk mendalami Alkitab, teman-teman nanti bisa mendalami pergumulan ini, kemudian bersama-sama bergumul untuk masuk sekolah-sekolah teologi gitu ya. Teman-teman akan belajar tentang bahasa-bahasa Alkitab salah satunya. Nah, kalau kita cermati dalam situasi ini, kita akan menjumpai kata yang ternyata betul-betul bersifat imperatif atau perintah itu cuma satu. Menarik nih teman-teman, menarik nih.
Ketika kita bilang soal pergilah, walaupun terjemahannya dikasih katalah gitu ya, kata dasarnya itu bicara soal poreutentes, ya, poreutentes. Kemudian ketika bicara soal baptislah, ya, baptislah, katanya di sana yang muncul adalah baptisontes. Sama ya, tes gitu ya. Dari poreutentes kemudian baptisontes. Ajarlah sama lagi nih, didaskontes. Yang beda yang mana? Yang beda yang jadikanlah murid. Karena kata yang dipakai di sana tidak berupa kata kerja partisipasif seperti pergilah, baptislah, ajarlah. Yang dipakai di sana itu adalah sebuah kata kerja atau kata kerja yang memang lebih bersifat imperatif, yaitu matenteusate. Beda, akhirannya aja udah beda. Jadi dari 4 kata yang muncul dalam konteks yang akhiran lah itu tadi gitu ya, hanya matenteusate yang bersifat imperatif, yang bersifat perintah. Yang 3 lainnya itu lebih bersifat kepada kata kerja partisipasif di bawah kata kerja perintah. Jadi kalau kita mau fokus pada amanat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus pada situasi ini, maka sebetulnya perintah yang betul-betul ditekankan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah jadikanlah murid. Saya tidak mengatakan bahwa yang lainnya tidak penting gitu ya, sama pentingnya, tapi fokus utamanya adalah jadikanlah murid. Bukan cuma sekedar menjadi seorang Kristen, tapi menjadi seorang murid Tuhan Yesus Kristus. Fokus dari amanat Tuhan Yesus ini ada pada kata jadikanlah murid. Sehingga ketika kita bicara soal amanat agung, bicara soal amanat Tuhan Yesus Kristus, kita bukan cuma sekedar bicara pada tugas pengkristenan, tetapi bagaimana kita mengerjakan amanat pemuritan yang Tuhan berikan. Yaitu bagaimana menjadikan seorang itu sebagai murid Kristus. Pemuritan, disciple making. Nah, hari ini kita akan bicara masih berkaitan dengan murid gitu ya, tapi kita bicara lebih kepada soal kemuritan. Mungkin kata ini agak sedikit asing di telinga kita karena kita lebih sering mendengar kata pemuritan gitu ya. Nah, apa sih bedanya antara kata pemuritan dengan kata kemuritan? Kalau kita lihat di dalam teks-teks yang muncul gitu ya, pemuritan itu memang lebih kepada disciple making. Teknis menjadikan seseorang itu sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kemuritan itu bicara atau akar katanya berangkat dari kata discipleship. Di mana ini merupakan sebuah jalan di mana seseorang menghayati identitasnya sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Jadi beda ternyata ya, pemuritan itu bicara soal teknisnya, ya gimana sih caranya orang jadi murid Yesus gitu ya, dia dibaptis, dia kemudian pelayanan, dia kemudian melakukan kasih dan seterusnya. Tapi kalau soal yang kemuritan, discipleship ini adalah sebuah proses untuk terus menerapkan, menghayati identitas diri sebagai seorang murid Tuhan Yesus Kristus. Kita lebih bicara kepada bagaimana saya menghadirkan Kristus di dalam dunia ini. Bagaimana orang mampu melihat Kristus dalam saya. Ada 3 jalan yang Tuhan Yesus katakan soal kemuritan. Yaitu di dalam Matius 16 ayat 24 yang tadi juga menjadi berita anugerah kita ya. Tadi teman-teman WL sudah menyampaikannya. Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, pertama, dia harus menyangkal dirinya. Kemudian dikatakan memikul salibnya dan mengikut aku.
Ini bukan saya yang bilang ya. Tuhan Yesus yang katakan di dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Kita bicara satu persatu soal menyangkal dirinya. Ada sebuah iklan yang saya nggak tahu nih, kalau teman-teman itu satu generasi sama saya, ya walaupun saya sudah kepala 3 gitu ya, tapi mungkin teman-teman satu generasi atau mungkin beda 5 atau ya sekitar 5 tahun dengan saya harusnya masih familiar dengan istilah iklan ini gitu ya. Ada satu slogan dari minuman bersoda yang teman-teman mungkin ingat. Ku tahu yang ku mau. Pernah dong, ingat dong ya kan? Gitu ya. Atau mungkin teman-teman di rumah jangan-jangan langsung Google nih ya, gitu ya. Langsung buka apa sih, iklan apa sih, penasaran, pasti ketemu kok. Minumannya ya cukup enak lah ya. Nah, iklan itu mencoba mengatakan gitu ya, mencoba mengatakan ku tahu yang ku mau. Dan itulah kehidupan kita gitu ya. Selama ini kita berjalan hanya menuruti apa yang kita pengen, apa yang kita mau. Tetapi ketika kita masuk sebagai seorang yang menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh menerima Kristus, sebagai orang yang mau berproses bersama dengan Kristus, menjalani hidup di dalam Kristus, menghayati hidup bersama dengan Kristus, maka kita tidak bisa lagi hanya sekedar mengerti yang kita mau. Ku tahu yang ku mau. Otomatis prinsip ini gugur. Lah terus apa? Tuhan Yesus katakan ia harus menyangkal dirinya. Artinya prinsip seorang muda yang betul-betul mau sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, dia harus punya prinsip ku tahu yang Tuhan ku mau. Ku tahu yang Yesus Kristus mau. Gak main-main lagi dengan dirinya. Ketika dia sudah masuk di sana, aku menerima Kristus, aku menjadi murid Kristus, aku mau diriku, mengimitasi Kristus dalam diriku, aku punya tujuan hidup bahwa setiap orang yang aku jumpai mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka prinsip ku tahu yang ku mau gugur. Gugur. Karena prinsip yang seharusnya terjadi adalah ku tahu yang Kristus mau. Ku tahu yang Tuhan mau. Yang kedua, Tuhan Yesus katakan setelah dia menyangkal dirinya gitu ya. Setelah orang ini mengikut Kristus kemudian diminta untuk menyangkal dirinya. Tuhan katakan memikul salibnya. Rekan-rekan pemuda yang dikasih oleh Tuhan, remaja yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang berpikir begini. Saya baptis karena saya sering kali seneng gitu ya. Setiap kali orang pulang gereja itu selalu senyum, selalu ketawa, selalu happy mukanya. Terus orang Kristen juga kalau ke gereja itu bajunya bagus-bagus, rapi semuanya. Dan setiap kali pulang mukanya selalu gembira. Oleh karena itu saya mau jadi orang Kristen. Oleh karena itu saya mau ikut Tuhan Yesus Kristus. Seolah-olah punya pemikiran bahwa ketika saya ikut Tuhan Yesus, maka yang namanya penderitaan itu hilang. Yang namanya sakit penyakit itu lenyap. Yang namanya masalah itu nol. Seolah-olah ada pemahaman yang muncul bahwa ya sudahlah happy-happy aja gitu ya. Padahal tidak. Ketika kita masuk dalam hidup kekristenan, ketika kita masuk sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masuk dan menempuh jalan kemuritan, jalan kemuritan ini bukan jalan yang bebas hambatan. Jalan kemuritan ini bukan jalan yang lurus mulus, tetapi jalan yang juga berjumpa dengan setiap tantangan-tantangan iman. Menjadi seorang murid Kristus bukan berarti masalahnya hilang sepenuh-penuhnya. Menjadi murid Kristus bukan berarti kemudian kita nggak punya masalah sama sekali. Teman-teman pernah nggak dengar sebuah cerita?
Saya kalau nggak salah membacanya dalam salah satu buku zaman saya sekolah nih ya. Ada satu buku itu yang namanya Chicken Soup. Saya nggak tahu masih populer nggak kalau sekarang, kayaknya sih udah beda zaman ya. Itu buku populer banget, hampir setiap anak zaman saya sekolah SMP, SMA, kuliah bahkan awal-awal masih suka punya serinya Chicken Soup. Salah satu tulisan yang muncul dalam seri Chicken Soup yang saya punya itu ada satu gambar, ada serial yang bergambar yang komik ya. Di sana muncul tentang cerita seorang teman atau seorang anak laki-laki punya teman. Jadi mereka berdua gitu ya dalam satu percakapan. Nah, teman dari si anak laki-laki ini saya pakai contoh A dan B gitu ya. Si A ini bilang sama si B, B, kalau kamu bisa tunjukkan saya tempat di mana tempat itu tidak ada masalah, saya kasih kamu uang 1 juta. Si A bilang begitu ke si B. Kalau kamu bisa tunjukkan saya tempat yang tidak ada masalah, saya kasih kamu 1 juta. Oh jelas, kemudian si B langsung merespon gitu ya. Dia langsung merespon, dia bilang oke, 1 juta ya, saya antar kamu ke tempat yang gak ada masalahnya. Berangkatlah mereka ke sebuah tempat. Teman-teman tahu di mana? Ya, kuburan. Ya mungkin ini sesuatu yang agak aneh gitu ya. Katanya kalau kita sudah masuk dalam kuburan kita udah gak punya masalah gitu ya. Seolah-olah kalau kita mati semua masalah selesai. Tetapi yang gak juga sepenuhnya betul gitu. Selama nafas masih di kandung badan, setiap orang pasti punya masalah. Selama kita masih berada dalam raga ini, kita pasti tetap akan mengalami perjumpaan dengan penderitaan. Ya terimalah, lakukanlah. Tetapi ketika kita sudah menjadi murid Kristus, kita melihat masalah ini dengan sudut pandang yang berbeda. Jangan kemudian kita potong salibnya, kita kecilin salibnya, kita nggak mau pikul salib yang berat, kita cari solusi yang lain, kita tukar Tuhan dengan yang lain. Tapi Tuhan Yesus katakan pikul salibnya. Teman-teman pasti ingat apa yang juga Tuhan katakan kan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan pikullah kuk yang kupasang, dikatakan juga di bagian selanjutnya. Karena kuk yang kupasang itu enak. Tuhan gak pernah kasih sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita bisa tanggung. Tuhan kasih sesuatu itu yang pas. Masalah yang Tuhan berikan itu pas dengan yang kita sanggup untuk selesaikan. Kenapa? Karena kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Hati seorang murid adalah hati yang terus melihat kepada Sang Guru yang kudus. Di tengah penderitaan, di tengah persoalan, di tengah masalah yang kita punya. Betul saya punya masalah, betul saya sedang mendapati vonis dari sakit penyakit saya. Betul saya harus menjalani semua rentetan tantangan-tantangan saya. Tapi saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang Tuhan yang tidak pernah menelantarkan saya. Sudut pandang Tuhan yang setia dalam hidup saya. Sudut pandang Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya untuk menarik saya berjalan bersama dengan Dia dalam setiap kekelaman hidup saya. Ketika saya diminta untuk menjadi murid Kristus, dipanggil oleh Kristus menjadi muridnya, saya tetap punya masalah, saya tetap punya persoalan, saya tetap punya sakit penyakit. Saya tetap harus memikul salib itu. Tetapi salib yang paling berat, penderitaan yang paling berat, sakit penyakit yang paling sakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Sang Guru yang kudus. Yang ketiga dikatakan, hal yang sangat simpel tetapi kita sangat sulit untuk melakukannya. Mengikut aku, mengikut Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara-saudara, kalau yang namanya mengikut itu berarti kemana Tuhan pergi, ke situ kita ikut. Kemana Tuhan jalan, ke situ kita jalan. Gak ada yang namanya mengikut Tuhan jalan ke arah barat, gitu ya. Kita jalan ke arah timur. Gak ketemu ini namanya.
Ini namanya nggak mengikut. Ini namanya ya masih belum menyangkal diri. Ini namanya masih sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kalau mengikut aku berarti kemana Kristus berjalan, di situ kita berjalan. Jadi ketika kita bicara soal menjadi murid Kristus yang mengidentifikasi hidup dalam Kristus, yang menjadikan Kristus sebagai sebuah gaya hidup dalam hidup kita, maka kita benar-benar diminta secara utuh untuk berproses bersama-sama dengan Sang Kristus. Contoh dalam segala peristiwa ini adalah kita bisa melihat salah satu murid Yesus yaitu Petrus. Bagaimana ketika dia dipanggil. Di dalam Lukas pasal 5 sempat diceritakan gitu ya. Petrus dan saudara-saudaranya dipanggil menjadi murid Yesus. Dan apa yang Petrus katakan pada waktu itu? Dia bilang, Tuhan pergilah dari kami ini orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kamu akan menjadi penjala manusia. Kamu akan menjadi penjala manusia. Dan apa yang Petrus lakukan ketika ia mendengar apa yang Tuhan katakan? Saat itu juga dia tinggalkan semuanya. Dia tinggalkan jalannya. Dia pergi mengikut Kristus. Sampai pada poin ini kita melihat bagaimana dia menyangkal dirinya. Dia meninggalkan semua kepemilikannya untuk berjalan dengan Kristus. Tapi ketika berjumpa pada fase memikul salib, apa yang Petrus kerjakan? Satu peristiwa besar yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika harus berhadapan dengan mahkamah agama. Apa yang dikerjakan oleh Petrus pada waktu itu? Dia menyangkal Yesus. Kenapa? Karena dia tidak mau juga bersama-sama menerima hukuman itu. Dia takut kalau dia nanti ditangkap. Dia ngeri kalau nanti dia juga ikut mendalami proses yang sedemikian menderita. Dia lari dari penderitaan itu. Dia menuruti egonya untuk bersembunyi dan menyangkal Yesus. Dia tidak mau terima salibnya. Tapi apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam diri Petrus? Tuhan datang dan menjumpai dia dalam kasih-Nya. Tuhan mengingatkan dia akan penyangkalan darinya. Dan Tuhan memulihkan Petrus menjadi murid yang saat itu juga punya semangat yang berkobar-kobar. Bahkan ketika dia harus berhadapan dengan mahkamah agama yang sama, dia mampu berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Kisah Para Rasul mencatatkan hal itu. Petrus dipulihkan dari kondisi yang sempat menolak salib, sampai akhirnya menerima salib, dan sampai akhirnya sungguh-sungguh mengikuti jalan Kristus untuk mengabarkan kabar sukacita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia menyatakan kabar sukacita kepada ribuan orang dalam khotbah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus sungguh-sungguh melakukan jalan kemuritan di dalam Kristus. Ia bukan cuma sekedar menyangkal, tetapi ia merangkul salib itu. Dia menerima salib itu. Dia berjalan dalam kebenaran salib itu. Dan dia memberitakan itu. Dia mengikuti setiap jejak Kristus dalam perjalanan hidupnya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus memegang janji Tuhan. Di dalam Matius 19 dikisahkan ketika dia bertanya-tanya kepada Tuhan, kami sudah mengikut Engkau, kami semuanya sudah meninggalkan. Dan dia bertanya, apa upahnya Tuhan? Tuhan Yesus jawab dalam Matius 19 ayat 29. Setiap orang yang dalam namaku menanggalkan semua saudaranya, rumahnya, apapun itu, akan menerima 100 kali lipat dan memperoleh hidup kekal.
Tuhan Yesus nggak main-main kalau berjanji. Tuhan Yesus sungguh-sungguh menggenapi janjinya. Jadi ketika Petrus sudah menerima semua yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kasih karunia-Nya, Petrus menjalankan jalan kemuritan Kristus dengan luar biasa. Dengan kasih karunia Allah, jalan kemuritan tidak menuntun kita ke belakang, tetapi justru mengarahkan kita ke depan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah kita mengikuti setiap proses dalam jalan kemuritan yang Tuhan sediakan. Tetapi kalau kita dengan setia mengikut Kristus, dengan setia menerima Kristus, dengan setia berproses bersama dengan Kristus, sekalipun itu sakit, sekalipun itu penuh dengan tantangan, bahkan luka sekalipun, firman-Nya dan janjinya selalu digenapi. Saya mau menutup perenungan kita dengan satu ayat yang boleh menuntun kita pada satu hal yang dapat membawa kita pada pengharapan. Amsal 23 ayat 18. Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Ketika kita menempuh jalan kemuritan bersama dengan Kristus, maka kita mempercayai dan mengimani bahwa saya menjadi seorang Kristen yang tidak hanya selesai pada proses baptisan. Saya menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh menghidupi panggilan Kristus, yang sungguh-sungguh berjalan dalam Kristus. Sekalipun saya mengalami penolakan, sekalipun saya mengalami situasi yang pelik, sekalipun saya mengalami sakit penyakit, sekalipun sekarang saya berhadapan dengan vonis dari penyakit yang misterius. Tetapi kasih Tuhan dan kasih karunia dalam Kristus menolong saya menempuh dan menyelesaikan jalan kemuritan. Sampai pada akhirnya Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa saya hamba yang setia. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan ragu-ragu lagi. Kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tempuh jalan kemuritan ini dengan iman percaya yang sungguh, bahwa di dalam Kristus sungguh ada keselamatan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh-sungguh bersyukur. Bukan hanya karena kami diberikan satu anugerah menjadi murid Kristus, tetapi karena kami diberikan satu anugerah untuk berjalan bersama dengan Kristus, untuk melalui setiap proses kehidupan kami bersama dengan Kristus. Sekalipun kami berjalan dalam lembah air mata, sekalipun kami berjalan dalam batu-batuan yang penuh dengan kerikil tajam, sekalipun kami harus berhadapan dengan penolakan-penolakan dari teman-teman kami, sekalipun kami harus berjumpa dengan kekerdilan diri kami yang kurang percaya diri,
Tapi kami percaya Tuhan Yesus Kristuslah yang akan terus memproses kami. Tuhan Yesus sendiri yang juga akan menolong kami. Dan di dalam kuasa Roh Kudus yang juga Tuhan sediakan kepada kami, yang Tuhan berikan kepada kami, yang terus mengarahkan perjalanan setiap kehidupan kami. Kami terus ditarik untuk berada pada jalan yang benar, untuk berada pada jalan yang sungguh-sungguh, untuk berada pada situasi di mana Tuhan boleh menolong kami dan melihat bagaimana kami dituntun untuk melihat akan setiap pekerjaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan saat ini, kami mau bersama-sama mengarahkan diri kami, berdoa kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan untuk seluruh sahabat-sahabat kami yang sedang dalam pergumulan, memenangkan atas setiap identitas diri mereka, memenangkan diri dari setiap masa-masa gelap mereka, memenangkan diri dari setiap pilihan-pilihan yang salah yang sedang dihadapi. Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami dengan belas kasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap sahabat-sahabat kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik mereka yang ada di rumah sakit ataupun di rumah, mereka yang sedang dalam perjuangan untuk pulih dan sembuh, mereka yang harus menjalankan operasi, mereka yang masih harus melakukan terapi, mereka yang juga berjumpa dengan kecelakaan atau proses-proses yang sangat-sangat mendukakan mereka. Atau bahkan ketika sahabat-sahabat kami sedang berada dalam situasi kedukaan, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kami sungguh menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka tetap sabar dan setia dalam proses kemuritan yang Tuhan izinkan terjadi. Mereka boleh tetap bertumbuh menjadi murid Kristus yang terus memberitakan Kristus, yang juga boleh memuridkan setiap orang yang mereka jumpai. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kota dan tempat dimanapun kami berada. Biarlah kesejahteraan yang hanya daripada Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan boleh dinyatakan melalui setiap anak-anak-Mu di tengah kota di mana mereka semua tinggal. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama bersekutu dalam situasi ini. Kami boleh bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Tuhan boleh berikan hati yang terus rindu untuk akan kami dalam persekutuan dan kebaktian bersama. Dan Tuhan juga tolong untuk seluruh tim Ignite dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang terus memiliki kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya mereka yang sedang bergumul dalam pelayanan-pelayanan mereka juga boleh dipimpin dalam hikmat Tuhan. Kami percaya Tuhan, proses Tuhan mungkin terasa sakit, tetapi ketika kami menyelesaikannya bersama dengan Tuhan, sukacita Tuhan sediakan. Kami sungguh berdoa untuk seluruh pergumulan setiap remaja, pemuda, dewasa muda dimanapun mereka berada. Di tempat kerja mereka, di keluarga mereka, di gereja mereka, dengan segala aktivitas mereka. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin dan menolong. Dan kami percaya setiap kerapuhan kami direngkuh oleh kasih karunia Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, bersatu hati kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan
Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah menjadikan kita sebagai murid-Nya. Ayat persembahan untuk membawa ungkapan syukur kita terambil di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan hati yang bersyukur, mari kita memberikan persembahan kita yang dapat kita berikan melalui gereja masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami membawa persembahan kami. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus tolong pakai untuk persembahan ini menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan tolong mereka yang mengelola persembahan ini Tuhan. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan jaminan kepada kita bahwa Ia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebagai murid Kristus yang sudah dimuridkan, maka kita juga harus memuridkan dan menyebarkan kabar baik tentang keselamatan Yesus. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya sampai kita mencapai kedewasaan rohani. Dengan hati yang gembira, kita memuji nama Tuhan dari KJ 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, dan kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut
Baik teman-teman semua yang dikasihi Tuhan dimanapun teman-teman remaja, pemuda, dewasa muda berada, mari kita bersama-sama melanjutkan proses kemuridan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus Sang Guru telah merengkuh kita sebagai murid-muridnya. Mari kita melanjutkan proses untuk terus mengikut Dia sebagai murid Kristus yang senantiasa bertumbuh di kancah dunia dan menjadi saksi bagi kebenarannya. Lanjutkanlah tugas pengutusan teman-teman semua dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersoraklah seluruh dunia, tinggikanlah Yesus Rajamu. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut,
bukit yang perlu